Tetapi demi Allah, kita kembalikan lagi perjuangan kita untuk melawan kemungkaran, saudara. Takbir! Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta. Ada satu kata dari macam permasalahan stabilitas harga bahan Indonesia di tengah gejolak berbagai macam polemik yang hadir. Wahai Bapak Joko Widodo, engkau melakukan aktivitas kemusyrikan, betul tidak? Kalau dia terus melakukan aktivitas kemusyrikan, siap kita turunkan. Siap. Itu berita yang menyesatkan. Nah, ini yang membelok-belokkan berita begitu, itu rombongan-rombongan medsos yang sebenarnya pengikutnya hanya beberapa ekor aja. Pemerintah sudah gagal, kalau gagal harus apa? Mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! Jokowi mundur! PA 212 itu demo besar-besaran. Orang-orang ini tiap hari kerjaannya demo melulu. Demo di istana, geruduk Pak Jokowi, apa nggak ada kerjaan lain? Ngapain bikin demo besar-besaran, bikin macet, nyusahin orang? Iya, kalau ada nasi bungkusnya. Kalau nggak ada nasi bungkusnya, kan kasihan orang demo-demo malah kelaparan. Siap berjuang, siap kumpul kembali, takbir. Kami LBI bela kami LBI bekerja sampai mati. Damai jihad itu sampai mati. Dihitam, biasa, dibunuh, semuanya kami akan tetap setia. Pejuang FPI, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka jual, kita bawa habis. Hanya satu kata. Mereka jual, kita mau. Siapa kita? Wajaranu. Siapa kita? Wajaranu. Lindungi. NKRI. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. Kita melawan mereka. HTI, cabut turunkan. Siap. Siap. Hidup TNI. Hidup NKRI. Negara tidak boleh kalah. Hadir. Sekarang banyak tidak yang melakukan perbuatan yang menistakan agama. Saya tanya, ayo angkat tangannya. Tangkap, 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 tangkap. Isunya lagi-lagi soal penistaan agama. Kayaknya ya, mereka nih agak keranjingan penistaan agama. Ini yang mungkin disebut dengan penisfobia. Negara Indonesia adalah negara bertauhid. Angkat tangannya semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Yang mau dituntut dengan pasal penistaan agama menurut para pendemo itu katanya Gus Yakut.
Menteri Agama. Wahai Bapak Presiden, Menteri Agama segera ditangkap. Setuju? Setuju. Allahu Akbar. Kita akan undang kembali yang pernah kumpul di Monas untuk kembali. Kita akan ingatkan kepada kelompok-kelompok seperti ini, hentikan perilaku kalian. Kita bersama TNI dan Polri tidak pernah mundur selangkah pun, tidak pernah surut sedikit pun menghadapi kelompok-kelompok seperti ini. Kita kader Barisan Ansor Serbaguna siap bersama-sama dengan TNI dan Polri menghadang mereka, menghancurkan mereka, menghabisi mereka. Tidak ada kata lain. Yang harus kita lakukan adalah kita melawan mereka. Kita melawan mereka. NKRI. Dalam sebuah acara wawancara saya dengan Gus Yakut di Cokro TV, Gus Yakut bahkan bicara pernah dipanggil oleh salah satu pimpinan FPI dan digertak supaya mundur pakai pistol yang ditaruh di meja. Gus Yakut cerita kalau dia nggak gentar sedikit pun dan balik menggertak. Kalau dia terluka sedikit saja, maka anggotanya akan menghajar anggota FPI di seluruh Indonesia saat itu juga. Yang mohon maaf Yakut luar biasa itu. Sudah berapa kali membuat gaduh, bahkan mohon maaf lahir batin NU sendiri dibuat gaduh. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Jangan pernah coba-coba mengganggu kiai. Kawan kita, Banser NU. Kawan kita, Banser NU. Kawan kita, Banser NU. NKRI, harga mati, Pancasila, Jaya, Aswada, Nusantara, Aktor Banten, Aktor Banten, luar biasa, Aktor Banten, luar biasa. Yang mohon maaf Yakut luar biasa itu. Sudah membuat gaduh yang memang saya melihat diduga hobinya membuat gaduh dan memang dipasang yang orang membuat gaduh seperti ini. Jangan pernah memulai, jangan terprovokasi apalagi memprovokasi. Tidak boleh jaga kiai kita. Tapi kalau kiai kita disegel, kita habisi mereka. Kalau pemerintah tidak mau tegas dalam kelompok-kelompok itu, kita akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap. Kita akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap. Kita akan cari mereka. Siap. Kalaupun kemudian ada orang yang mempersepsikan bahwa beliau Menteri Agama menyamakan azan dengan hubungan anjing, itu ya terlalu gegabah bagi saya. Karena pertama dilihat seorang Gus Yakut sendiri adalah putra kiai, orang pesantren. Dia ketua umum GP Ansor yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tidak masuk akal orang itu kemudian menjadikan menyamakan atau membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Nggak ada jaminan anak kiai nggak menista agama, anak pesantren nggak menista agama, nggak ada jaminan. Mau murtad kek, mau mualaf, nggak ada jaminan sudah. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Kalau pemerintah tidak mau tegas dalam kelompok-kelompok itu, kita akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap. Kita akan berhadapan dengan kelompok mereka. Siap. Kita akan cari mereka. Siap. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Dia tahu bahwa melawan kelompok garis keras ini jangan pernah terlihat lemah, karena pasti akan semakin diinjak-injak mereka. Maka keluarlah statement Gus Yakut kalau apa yang dia lakukan itu punya alasan kuat, bahwa dia hanya ingin manusia menjadikan agama untuk tidak bertindak seenaknya sendiri. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mughalladhah. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Menteri Agama tidak sama sekali menyamakan atau membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Sama sekali tidak. Pada titik ini saya kagum pada Gus Yakut. Dialah menteri semua agama, bukan hanya menteri satu agama. Dan apa yang dilakukan Gus Yakut mendapatkan apresiasi juga dari agama-agama lainnya.
Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan. Ini urusan haknya Allah. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir.